video kali ini, saya akan menjelaskan contoh dan pembahasan tentang KPK dan FPB. Tapi sebelum masuk dalam contoh dan pembahasannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materinya tentang KPK dan FPB. Baik, jadi KPK itu adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Di sini terdapat ada dua kata kunci, yaitu kelipatan dan faktor. Kelipatan dapat kita artikan sebagai hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Contohnya itu, kita ambil contoh dari kelipatan 4. Berarti bilangan asli itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Misalnya itu contoh kelipatan dari 4. Berarti 1 dikali 4 hasilnya 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Selanjutnya 3 dikali 4 hasilnya 12, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 4 itu sama dengan 4, 8, dan 12, dan seterusnya. Lanjut ke faktor. Faktor sendiri dapat kita artikan sebagai hasil bagi suatu bilangan dengan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah hasil bagi yang dapat dikalikan dengan dua faktor, yaitu angka 1 dan angka itu sendiri. Jadi angka atau bilangan prima itu adalah angka 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Contohnya itu faktor dari 30. Kita bisa menggunakan font faktornya. 30 bisa dibagi bilangan prima itu yang paling kecil itu angka 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 bisa dibagi 3. Karena kalau misalnya dia dibagi 2 itu hasilnya koma. Jadi langsung dibagi 3. Hasilnya 5. Dan berhenti di sini karena 5 ini sudah bilangan prima, tidak bisa lagi dibagi kecuali bilangan itu sendiri. Terus kita ambil faktor prima dari 30 berarti sama dengan 2 kali 3 kali 5. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soalnya. Soal yang pertama, tentukan KPK dan FPB dari 60 dan 136. Kita menggunakan font faktor. 60 faktor dari 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. 136 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 17. Untuk menentukan KPK-nya, kita ambil semua bilangan prima yang pangkatnya paling tinggi. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 17. Hasilnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 dikali 5 dikali 17 sama dengan 680. Untuk menentukan FPB, kita ambil
faktor yang sama dan mengambil pangkat yang paling terkecil. Jadi FPB-nya sama dengan 2 ada di 60, 2 ada di 136. Kita ambil pangkat yang paling kecil. Jadi 2 pangkat 2. Angka 3 ada di 60, sedangkan di 136 tidak ada angka 3. Berarti dia tidak termasuk ke FPB. Selanjutnya di angka nomor 5. Di angka nomor 5 ada di 60, sedangkan di 136 tidak ada. Begitu juga selanjutnya angka 17 ada di 136, sedangkan di 60 nggak ada. Berarti FPB-nya sama dengan 4. Lanjut soal nomor 2. Tentukan KPK dan FPB dari 40, 64, dan 72. Jadi faktor dari 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Faktor dari 40, 2 pangkat 3 dikali 5. Untuk 64, 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Untuk 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya sama dengan 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Sama dengan 2 pangkat 6 hasilnya 64 dikali 3 dikali 5 hasilnya 2880. Lanjut FPB. FPB sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Soal nomor 3. Tentukan KPK dan FPB dari 510 dan 260. Jadi bilangan prima dari 510 sama dengan 2 kali 3 kali 5 kali 17. Untuk 260 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 13. PK dari 510 dan 260 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 13 dikali 17 sama dengan 13.260. Sedangkan untuk FPB sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10. Untuk soal nomor 4 dan soal nomor 5, saya mengambil itu soalnya berbentuk soal cerita. Jadi untuk menentukan soal tersebut menggunakan KPK atau FPB, biasanya kalau dia KPK, dia akan berhubungan dengan waktu. Misalnya itu jam, hari, atau bulan. Terus ada kata setiap titik-titik sekali bersama lagi. Sedangkan untuk FPB biasanya itu berhubungan dengan jumlah. Ada kata paling banyak, sama banyak, dan lain-lainnya. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4. Soalnya, suatu sekolah kelas 1 terdiri dari 3 kelas. Kelas 1A terdiri dari 28 siswa, kelas 1B 32 siswa, 1C 36 siswa. Sekolah tersebut akan mengadakan pertandingan sehingga siswa tersebut akan dibagi beberapa kelompok dengan banyak anggota yang sama. Berapa banyak jumlah maksimum siswa setiap kelompok dan berapa banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1A, 1B, dan 1C? Kita jawab, diketahui kelas 1A sebanyak 28 siswa. Kelas 1B sebanyak 32 siswa. Sedangkan di kelas 1C sebanyak 36 siswa. Yang ditanya berapa banyak jumlah maksimum siswa setiap kelompok
dan berapa banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1A, 1B, dan 1C. Jadi dari soal ini kita sudah bisa menentukan dia KPK atau FPB. Karena dalam soal ini sudah terdapat berapa banyak jumlah, berarti dia sudah berkaitan dengan FPB. Kita gunakan form faktor. FPB dari 28, 32, dan 36. Form faktor dari 28 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 17. 32 sama dengan 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5. 36 sama dengan 1, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi FPB-nya sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi FPB dari 28, 32, 36 sama dengan 4. Selanjutnya, berapa banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1A, 1B, dan 1C? Jadi kelas 1A sebanyak 28 siswa dibagi 4, hasilnya 7. Kelas 1B sebanyak 32 dibagi 4, hasilnya 8. Kelas 1C sebanyak 36 siswa dibagi 4 sama dengan 9. Jadi banyak kelompok yang terbentuk di kelas 1A sebanyak 7 kelompok, sedangkan di kelas 1B 8 kelompok dan 1C sebanyak 9 kelompok. Kita lanjut soal yang terakhir. Tina menabung 4 hari sekali, Dina menabung 6 hari sekali. Jika mereka menabung bersamaan pada tanggal 5 Oktober 2020, mereka menabung bersama lagi pada tanggal, kita buat diketahui. Tina menabung 4 hari sekali. Dina menabung 6 hari sekali. Mereka menabung bersama di tanggal. Mereka menabung bersama di tanggal 5 Oktober 2020. Yang ditanya, kapan mereka menabung bersama lagi? Di sini jelas bahwa ada kata bersama lagi. Jadi ini termasuk ke dalam soal KPK. Jadi kita cari KPK dari, faktor bilangan dari 4 sama dengan 2 pangkat 2, 6 sama dengan 2 kali 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Kita perhatikan lagi, mereka berangkat bersama di tanggal 5 Oktober. Berarti 12 ditambah 5. Dulu. Jadi 12 ditambah 5 sama dengan 17. Jadi mereka menabung bersama lagi di tanggal 17 Oktober 2020. Thank you. Sekian dan terima kasih.